Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video ini kita akan membahas tentang gerak menggelinding, tapi kita analisis menggunakan hukum kekekalan energi mekanik atau hukum kelestarian energi mekanik. Baiklah, sebelum kita masuk ke intinya, kita harus ingat dulu beberapa rumus yang dipakai dalam gerak melingkar. Yang pertama adalah hubungan S dengan R, V dengan S dengan theta, V dengan omega, dan A dengan alfa. Oke. Jadi dari pertemuan video sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa momen inersia I sama dengan K kali M kali R kuadrat. Lalu dari rumus V sama dengan omega kali R, omega sama dengan V per R. Dan dari rumus A sama dengan alfa per R, kita dapatkan rumus alfa sama dengan A per R. Nah, jadi yang omega ini adalah kecepatan sudut. V adalah kecepatan untuk gerak translasi. Ya, ini alfa percepatan sudut dan A adalah percepatan tangensial atau percepatan pusat massa dalam bergerak lurus. V juga ya, kecepatan pusat massa dalam bergerak lurus. Oke, jadi di sini ada 3 jenis gerakan yang akan kita ingat dulu bersama-sama ya. Pertama adalah gerak rotasi. Ini misalkan ada sebuah roda ya. Kalau dia bergerak rotasi, dia hanya berputar di tempat, tapi tidak berpindah tempat. Maka energi kinetik rotasi ya, energi kinetik roda yang berrotasi ini kita katakan namanya eka rotasi. Rumusnya adalah sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat, di mana I ini adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Oke, kemudian yang kedua gerak translasi. Roda ini tadi tidak berputar tapi berpindah. Nah, dari kiri berpindah ke kanan. Maka ini kita katakan bergerak lurus atau bergerak translasi. Ya, rumus eka-nya adalah eka translasi sama dengan setengah M kali setengah kali M kali V kuadrat. Ini pelajaran kelas 10. Yang ketiga adalah gabungan dari gerak rotasi dan gerak translasi yang kita namakan dengan gerak menggelinding. Jadi dia selain berputar, dia berpindah menggelinding. Nah, seperti itu. Rodanya berputar dan bertranslasi, berpindah. Maka energi kinetik untuk benda yang bergerak menggelinding kita katakan namanya energi kinetik total. Energi kinetik total ini sama dengan energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Baik, sekarang kita mau membahas energi kinetik pada gerak menggelinding. Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa eka total sama dengan eka translasi ditambah eka rotasi. Kita buka nih rumus eka translasi. Eka translasi setengah kali M kali V kuadrat ya. Eka rotasi setengah kali I kali omega kuadrat. Kita substitusi rumus inersia, momen inersia I sama dengan KMR kuadrat nanti kemari. Dan rumus omega sama dengan V per R yang tadi di depan kemari. Maka kita akan mendapatkan rumus seperti ini. Eka total sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I-nya KMR kuadrat, omeganya V per R kuadrat. Oke, nah ini R kuadrat dengan R yang ini kita kuadratkan, bisa kita matikan ya, sehingga tinggal ini rumusnya. Eka total sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah KMV kuadrat. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ternyata ini sama-sama setengah MV kuadrat nih. Bedanya yang di eka translasi tidak ada K, tapi pada eka rotasi ada K. Kalian masih ingat kan K itu apa? K adalah konstanta dari momen inersia benda. Misalkan kalau bola pejal berarti 2/5 K-nya gitu ya. Sengaja kita hanya pakai K saja. Oke, kita keluarkanlah setengah MV kuadrat ini kemari gitu ya. Berarti nanti ada kita buat in dalam kurung. Ini sifat matematika namanya distribusi apa-apa ya, lupa saya. Jadi untuk pembuktian ya, kalau kita kalikan ke dalam ya, setengah MV kuadrat dikali 1, maka ini hasilnya setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat dikali K, maka hasilnya adalah setengah KMV kuadrat. Oke, atau bisa juga untuk lebih singkat lagi. Nah, kalau kalian tadi masih ingat, setengah MV kuadrat ini rumus dari apa ini? Eka translasi. Maka eka total sama dengan 1 ditambah K dikali eka translasi.
Tapi nanti biasanya kita pakai rumus yang ini, yang saya kotai merah ini. Jadi lebih sederhana ya, yang awalnya sepanjang ini menjadi tinggal segini saja di kotak merah nih, eka totalnya. Baik, sekarang kita berhubungan dengan hukum kelestarian energi mekanik pada gerak menggelinding. Oke, jadi kalau kalian masih ingat ya, nanti akan saya bahas juga ya. Kalau di gerak translasi saja, maka energi mekanik itu akan berlaku jika tidak ada gaya gesekan. Ketika ada gaya gesekan, ada gaya gesek, energi mekaniknya 1 tidak sama lagi dengan energi mekanik 2. Tapi pada gerak menggelinding malah sebaliknya. Jika ada gaya gesek yang bekerja pada benda sehingga bendanya dapat menggelinding, barulah di situ ada berlaku hukum kelestarian atau hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Mengapa kita harus menganggap ada gaya gesek? Karena tanpa adanya gaya gesek, bendanya tidak akan bisa menggelinding. Ini seperti sudah pernah dibahas pada gerak menggelinding, dianalisis pakai hukum kedua Newton. Kalian boleh cek lagi videonya nanti. Akan saya letakkan di bagian deskripsi juga. Oke, ingat ya, syarat supaya benda bisa menggelinding harus ada gaya gesek. Maka untuk hukum kelestarian energi mekanik gerak menggelinding, di situ harus ada gaya geseknya juga. Baik. Jadi kan tapi di rumus EM-nya kok nggak ada ya usaha oleh gaya gesek. Harusnya kan ada ya usaha oleh gaya gesek. Nah, jadi gaya gesek di situ adalah gaya gesek statik ya, yang menyebabkan benda menggelinding adalah gaya gesek statik. Sehingga gaya gesek statik ini tidak akan menghasilkan usaha gaya gesek. Karena tidak ada usaha gaya gesek, maka EM1 tetap sama dengan EM2. Oke, kita buka rumusnya. EM itu adalah EP tambah EK ya. Jadi EP1 tambah EK total 1 sama dengan EP2 tambah EK total 2. Kita buka lagi rumusnya ya. EP1 ini sama dengan M kali G kali H1 ya. EK total 1 ini sama dengan 1 tambah K, rumus yang tadi di bagian sebelumnya, dikali setengah MV1 kuadrat sama dengan EP2 MGH2 ditambah 1 tambah K dikali setengah MV2 kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat penerapannya pada bidang miring. Jadi, penerapan hukum kelestarian energi mekanik pada gerak menggelinding. Oke, tadi kan kalian sudah sepakat ya bahwa EP1 tambah EK total 1 sama dengan EP2 tambah EK total 2. Dan ini akan berlaku apabila terjadi gaya gesek statik antara si roda dengan si lantai. Ya. Oke, baiklah. Contoh penerapannya seperti ini. Ada sebuah roda bergerak menuruni bidang miring ini. Dari awalnya posisinya di atas sini, kita bilang namanya tingginya H1 sampai ke bawah tingginya H2 ya kan. Kita anggap mula-mula di sini kecepatannya 0 atau V1 sama dengan 0. Dia diam nih awalnya. Bendanya diam. Kita tidak tahu ini bola atau silinder. Intinya dia berbentuk bulat kalau dilihat dari samping. Oke, kita anggap misalkan posisi akhir di dasar H2-nya sama dengan 0 ya. Ini H2 sama dengan 0. Oke, untuk memudahkan saja. Oke, sekarang kita masuk lagi ke rumus yang tadi. MGH1 ditambah 1 tambah K kali setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah 1 tambah K dikali setengah MV2 kuadrat. Oke, kita masukkan yang sudah kita ketahui nih. V1-nya sama dengan 0. Berarti kalau kita substitusi kemari, V1 sama dengan 0. Maka hasil kali semua ini, yang bilangan ini 1 tambah K kali setengah M kali 0 kuadrat jadi 0. Dan yang MGH2, kita anggap tadi H2 di dasar, H2-nya sama dengan 0. MG kali H2 berarti MG kali 0, ini juga 0. Maka rumusnya hanya tinggal MGH1, ini tadi tambah 0 sama dengan ini 0 juga, ditambah 1 tambah K kali setengah MV2 kuadrat. Ini ya, jadi lebih sederhana ya. Oke, kita coret M-nya habis sub. Kita kalikan 1 tambah K kali setengah, ini jadi ya per 2-nya di bawah ya.
kali V2 kuadrat. Kita mau mencari V2 ini ceritanya. Maka V2 kali silang ya, ini 2GH1 per 1 tambah K ya. V2 kuadrat sama dengan 2GH1 kali ke atas, 1 tambah K-nya turun ke bawah. Maka V2 menjadi rumusnya sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Oke, kita mau mengulang, kita mau membandingkan dengan hukum kelestarian energi mekanik pada gerak translasi. Kalau tadi objeknya adalah benda yang bisa menggelinding, sekarang objeknya ini adalah benda kotak yang tidak bisa menggelinding ya. Nah, karena dia tidak bisa menggelinding, hanya bergerak translasi saja dari atas turun ke bawah, maka EK-nya EK translasi juga ya. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Oke, jadi gini. Jika tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda dan pada lantai, lihat bendanya kotak. Kalau tadi bendanya yang bisa menggelinding. Ingat ya, yang ini bendanya adalah kotak, sehingga dia hanya bisa bergerak translasi saja. Oke, maka EM1 sama dengan EM2. EM1-nya tadi EP1 tambah EK1, EM2-nya EP2 tambah EK2. Ya, dari nanti persamaan ini bisa kita turunkan V2 sama dengan akar 2GH. Hanya tinggi si kotak dari dasar. Ini dengan menganggap kecepatan awalnya sama dengan 0. Tapi kalau ada gaya gesek yang bekerja di sini, nah ini gaya gesek apa ya? Kalau dia hanya gaya gesek statik, ya, gaya gesek statik, maka si kotak ini tidak akan pernah turun ke bawah, ya, karena kan gaya gesek statiknya ini adalah gaya gesek yang bekerja pada benda sebelum dia bergerak. Ketika dia sudah bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda dan lantai, permukaan benda dan lantai adalah gaya gesek kinetik. Sehingga ada usaha yang dibuat oleh gaya gesek kinetik. Karena ada usaha oleh gaya gesek kinetik, maka EM1 di atas ini nanti tidak akan sama dengan EM2 ketika dia sudah sampai di dasar. Ini untuk benda yang bergerak translasi. Sementara kalau tadi untuk benda yang bergerak rotasi, menggelinding, di situ kebalikannya, harus ada gaya gesek supaya si bendanya bisa berputar atau menggelinding. Nah, yang membuat dia menggelinding adalah gaya gesek statik, ya. Oke, sementara kalau di yang benda ini, si kotak ini, kalau gaya gesek statik, dia nggak akan turun karena untuk benda yang belum bergerak. Oke, baiklah. Nah, ini dia analisisnya untuk benda yang ada gaya gesek bekerja di sini, di kotak yang turun ini. Jadi ini pelajaran kelas 10, nanti kalian bisa lihat lagi ya. Ini hanya mereview saja, mengulang saja. Oke, EM1 sama dengan EM2 ditambah usaha yang dibuat oleh gaya gesek. Lihat, di sini ada sesuatu nih. Contoh gini, misalkan EM1-nya sama dengan 10. Ternyata usaha oleh gaya geseknya kita bilanglah 4. Maka kan EM2-nya adalah sisanya ya, yang awalnya 10, ada di sini usaha gaya gesek 4, maka EM2-nya jadi 6. Artinya EM1 tidak sama lagi dengan EM2 karena ada gaya gesek. Atau bisa kita bilang dia kena pajak lah ya. Nah, gitulah kira-kira. Kena pajak. Jadi yang pemasukannya itu tidak sama lagi dengan pengeluaran karena ada sebagian diambil untuk menjadi usaha oleh gaya gesek. Nah, kecepatannya rumusnya gini nih. Ini setelah kalian turunkan nanti dapat rumusnya kayak gini nih. V2 sama dengan akar 2GH dikali 1 dikurang mu K per tangen theta. Lihat, kalau V2 yang gak ada gaya gesek, dia akar 2GH saja. Tapi untuk yang ada gaya gesek, ini ada pengali 1 dikurang mu K tangen theta. Nah, 1 dikurang sesuatu kan ini nilainya menjadi di bawah 1 ya, atau pecahan ya. Di bawah 1 kan berarti hasil kalinya nanti otomatis akan lebih kecil dari akar 2GH yang ini. Intinya, untuk yang ada gaya gesekannya, V2 di bawah akan lebih kecil dari V2 yang tidak ada gaya geseknya. Jadi kalau misalkan ada nih dua benda ya, yang satu ada gaya gesek, yang satu tidak ada gaya gesek, nanti V yang tidak ada gaya geseknya lebih besar daripada yang ada gaya geseknya. Sehingga benda yang tidak ada gaya geseknya akan mencapai permukaan dasar terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan membandingkan antara benda kotak ya dengan benda yang bisa menggelinding. Satu, dia ini benda yang kotak ini hanya bisa bergerak translasi, sementara yang benda si bola ini bisa juga dia bergerak
translasi dan berotasi. Nah, bagaimana tadi rumusnya? Untuk benda yang kotak ya, yang dia hanya bisa bergerak translasi, maka kalau tidak ada gaya gesek, V di bawah sini di dasar adalah akar 2GH. Tapi untuk benda yang kotak ini, kalau ada gaya gesek kinetik, ingat ya, dia gaya gesek kinetik yang bekerja, maka V2 sama dengan akar 2GH dikali 1 dikurang mu K. Ini mu K ya, per tangen theta. Ini tangen theta, tetanya yang ini. Nah, kalau di sini di benda yang bulat ini tidak ada gaya gesek, artinya nanti energi kinetik yang bekerja hanyalah energi kinetik translasi, sehingga rumusnya akan sama dengan rumus benda yang bergerak translasi ini, si kotak ini yang tidak ada gaya gesek ya. Jadi kalau si bolanya ini tidak ada gaya gesek, maka V2-nya akar 2GH juga sama. Nanti EM-nya menjadi EM1 sama dengan EM2, EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2, di mana EK-nya adalah EK translasi saja. Itu kalau tidak ada gaya gesek. Nah, sementara kalau ada gaya gesek statik yang bekerja antara permukaan si benda, entah itu bola pejal atau silinder atau apa ya, barulah dia menggelinding. Karena dia menggelinding, nanti EK-nya di sini adalah EK total, yaitu penjumlahan dari EK translasi dan EK rotasi. Oke, itu ya analisisnya cukup panjang juga ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini misalkan kotak dengan si silinder lah ya, ya sama-sama tidak ada gaya gesek. Maka nanti ketika sampai di dasar, mereka sampainya bersamaan kalau tidak ada gaya gesek. Tapi kalau misalkan di sini ada gaya geseknya, gaya gesek statik yang cukup besar sehingga membuat benda ini bisa menggelinding, lihat ini, ada pembagi 1 tambah K. Kalau kita bagikan dengan lebih besar dari 1, maka V2-nya akan menjadi lebih kecil daripada V2 yang akar 2GH saja. Lihat, ini akar 2GH. Atasnya sama-sama akar 2GH, tapi bedanya di sini ada per 1 tambah K. Per 1 tambah K inilah yang membuat nilai V2-nya menjadi lebih kecil. Jadi kalau nanti ada bola pejal dengan kotak, yang bola pejalnya menggelinding, sementara si kotaknya tidak menggelinding, maka yang akan sampai diluan, sampai terlebih dahulu ke dasar adalah si kotak ini. Ya, si bola pejalnya sampainya nanti belakangan. Kenapa? Karena di sini ada per 1 tambah K-nya. Per 1 tambah K. Ini nanti membuat V-nya menjadi lebih kecil. Baiklah, supaya tidak berlama-lama kita lihat contoh soalnya. Oke, dibaca saja. Ada bola pejal masanya 2 kg menuruni bidang miring dengan ketinggian 14 meter. Benda awalnya diam dan G 10 meter per sekon kuadrat. Kecepatan bola di bawah bidang miring jika A. Bola menggelinding murni, B. Bola tidak menggelinding. Oke, kita buat diketahuinya ya. Bola pejal, K-nya 2/5, M massa 2 kg, H ketinggian 14 meter, G percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya V2 di bawah, di dasar ya. Kalau dia menggelinding murni berarti V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Masukkan angkanya, dapatlah sama dengan 10 akar 2 yaitu 14,14 meter per sekon. Kalau dia tidak menggelinding, akar 2GH aja rumusnya. Ya, oke, menjadi 16,7 meter per sekon. Apa artinya? Artinya V yang tidak menggelinding, yang dia hanya terpleset gitu aja ya kan, EK-nya itu hanya EK translasi saja. Sementara yang menggelinding tadi ya, EK-nya EK total, translasi dan rotasi. Lebih cepat bola yang tidak menggelinding sampai ke bawah, karena dia kecepatannya 16,7, sementara yang menggelinding 14,14. Baiklah, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan analisis hukum kelestarian energi mekanik pada gerak menggelinding. Oke, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, tidak apa-apa ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.